Hai dokter, Ya, ini itu ada banyak banget pertanyaan yang rasanya banyak juga kita temukan di semua sosial media, banyak orang-orang juga yang ngasih penjelasan, tapi hari ini kita pengen tahu dari ahlinya langsung, yaitu tentang PCOS. Dokter boleh jelasin nggak ke kita tentang apa itu PCOS dan bagaimana gejalanya bisa dikenali sejak dini? oke. Jadi betul bahwa sebetulnya bukan saat ini saja uh, muncul ya, banyak gitu kan. Tapi sudah sejak cukup lama juga PCOS ini uh, menjadi masalah ya di kita gitu kan, terutama pada kesehatan reproduksi. Nah, yang disebut dengan PCOS itu adalah gangguan hormonal ya, yang paling umum pada seorang wanita saat masa reproduksi, yang ditandai dengan haid yang tidak teratur, ya, adanya kegemukan, kemudian ada yang kita sebut dengan hirsutisme, tumbuhnya bulu-bulu pada bukan tempatnya, ya, misalnya di kaki, di tangan, atau bahkan di atas bibir, gitu kan. Atau misalnya ada gejala akne, jerawat. Nah, itu juga salah satu tanda ya, selain seperti tadi. Nah, kalau kita periksa lebih lanjut, misalnya dengan pemeriksaan USG, ada yang kita sebut dengan polycystic ovarium. Jadi ada kisah-kisah kecil ya di sekitar di hidung telur. Dia akan strukturnya mirip seperti roda pedati, gitu kan. Itu PCOS secara umum ya. Oke, nah kalau dengar penjelasan dokter yang tadi itu, berarti seberapa pentingkah kita sebagai masyarakat atau secara spesifik sebagai seorang perempuan mengerti dan mengetahui tentang PCOS ini? Ya, jadi PCOS ini sangat penting karena dia akan berhubungan dengan misalnya kesulitan ingin anak, atau bahkan ada efek jangka panjang kalau tidak diobati dengan baik, ya. Karena pada PCOS awalnya pada seorang wanita itu haid menjadi tidak teratur sehingga dia tidak menjadi subur, gitu kan. Artinya adalah bahwa tidak ada sel telur yang menjadi matang, dan ini merupakan 40% penyebab seorang wanita sulit hamil. 40%. Yang lain-lainnya ada seperti faktor saluran telur dan lain-lainnya. Tapi 40% adalah ketidaksuburan karena PCOS atau yang kita sebut dengan anovulasi. Nah, sehingga menjadi sangat penting supaya kita bisa mendiagnosis secara dini. Dan kemudian hal yang lain adalah efek jangka panjangnya. Pada seorang PCOS itu biasanya ada kelebihan berat badan, dan makin lama makin bertambah itu berat badannya. Nah, sehingga bisa kita sebut dia obesitas, ya. Nah, kalau tidak diobati jangka panjang, dia akan bisa jatuh ke dalam yang kita sebut dengan metabolic syndrome. Misalnya tekanan darahnya meningkat, gitu kan. Kemudian gula darahnya tinggi, yang kita sebut dengan diabetes mellitus, ya. Lalu kegemukan, dia bisa menjadi kelainan kardiovaskuler meningkat. Nah, sehingga PCOS ini menjadi penting untuk bisa kita tangani secara lebih awal.